Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with me Ica from podcast Mimnu Pucang Sidoarjo Best Ciwi. Okay, today we will discuss about zakat. Now we have a guest from the first is Mr. Sarif Hidayatullah SHI. How are you, Mr. Sarif? Assalamualaikum, and fine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and also Mr. Amilin Miftahul Amilin MPD. How are you, Mr. Amilin? Alhamdulillah, I am fine. Alhamdulillah. Okay. I want to call you Ustadz Amilin and also Ustadz Sarif. It's more familiar, I think. Okay. Baik, untuk Pak Sarif dulu ya. Kira-kira zakat itu apa, Pak Sarif? Secara umum, zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat makanan pokok, zakat yang menggunakan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Untuk waktu zakat fitrah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, waktu mubah. Yang kedua, waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdol. Yang keempat, waktu makruh. Dan yang kelima adalah waktu haram. Waktu mubah itu kapan sih? Waktu mubah itu dimulai dari awal bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Oke, dikatakan waktu mubah berarti ketika madrasah kita memberikan edaran, surat edaran kemarin ya untuk anak-anak kita menghimpun pembayaran zakat, itu berarti Nanda termasuk waktu mubah ya Ustadz ya? Ya, masih masuk waktu mubah. Oke, berarti diperbolehkan. Diperbolehkan. Oke. Yang kedua, waktu wajib. Kapan dilaksanakan waktu wajib ini? Mulai matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdol. Waktu afdol ini masuk pada rangkaian waktu wajib. Karena waktu afdol ini dilaksanakan setelah sholat subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh. Setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, ini hukumnya makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang terakhir adalah waktu haram, yaitu setelah matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal, itu hukumnya sudah haram mengeluarkan zakat Berarti fitrah. ketika mengeluarkan bukan dihukumi zakat fitrah gitu Ustadz? Ya, sedekah lagi, tapi dapat dosa. Oke. Berarti dapat dosa. Oke, berarti di sini kita harus memahami betul hukum-hukum yang kapan kita mengeluarkan zakat. Tadi dijelaskan bahwasannya zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Bisa dijelaskan Ustadz Amilin? Oke, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sarif ya terkait tentang zakat fitrah, baik itu pelaksanaannya maupun kapan batas-batas waktunya. Tadi yang belum disampaikan tentang zakat mal. Zakat mal itu kebanyakan dari kita itu ketika mengeluarkan itu di bulan Ramadan. Padahal untuk zakat mal itu sendiri untuk pengeluarannya boleh di luar Ramadan, asalkan harta yang dia miliki itu sudah mencapai 1 nisab dan sudah jangkep waktunya itu selama 1 tahun. Sebentar, nisab. 1 nisab. Maksudnya nisab ini apa ini? Itu ukuran yang sudah ditentukan oleh syara, oleh hukum. Oke. Misalkan ada emas, punya harta emas sejumlah yang sudah mencapai nisab itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat selama emas itu tersimpan dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, itu maksudnya itu harta yang apa misalnya yang gerak ya, harta yang untuk nisab itu adalah
waktu banyaknya harta yang harus dizakati. Batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu nisab. Untuk emas sendiri tadi ada istilah 1 tahun misalnya. Ustadz ya. 1 tahun. Itu kalau dalam istilah Islam, istilah fikih itu disebut haul. Nah, dalam 1 tahun itu dia sudah memiliki harta emas berupa emas dalam 1 tahun dan sudah memenuhi nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat. Zakatnya adalah 2,5%, sedangkan nisab emas sendiri 85 gram. Itu. Ketika ada seseorang ini ya, entah ibu-ibu, entah kakak-kakak yang membeli emas, dan ternyata emasnya itu nggak sampai 85 gram gitu Ustadz ya. Tapi karena dia ingin mengeluarkan sebagiannya, uang yang dibelikan untuk emas ini, jadi dia ketika membeli emas, dia mengeluarkan sedekah. Nah, dia beranggapan dia mengeluarkan berapa persen itu Ustadz ya? Apakah boleh gitu? Oke. Tadi sudah disampaikan ya, kalau itu sudah mencapai nisab itu baru wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau masih belum, berarti dia masih belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau toh dia ingin mensucikan seluruh misalkan dari barang-barang yang dia beli dengan mengeluarkan sedekah, itu justru lebih baik. Tapi bukan zakat, istilahnya itu masih sedekah. Berarti masih sedekah. Oke. Tadi dijelaskan, kita kembali ke zakat fitrah ya Ustadz ya. Kita kembali ke zakat fitrah. Untuk saat ini kan zakat fitrah itu bisa dijelaskan lebih lanjut tentang zakat fitrah. Kita membayarnya menggunakan apa gitu Ustadz Amilin? Oke. Untuk pembayaran zakat fitrah itu sendiri, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah ya, yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok yang ada atau makanan pokok yang ada di tempat itu. Kalau misalkan dulu di Arab itu adalah kurma ataupun gandum, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah kurma atau gandum. Karena apa? Gandum atau kurma itu menjadi makanan pokok yang ada di Arab atau sekitarnya. Oke. Tapi jika sekarang ini maaf saya coba mengambil untuk dalilnya ya, untuk ibroh. Sekarang ini di Indonesia atau bahkan mungkin di wilayah di luar Arab itu sudah banyak yang menggunakan uang sebagai pengganti daripada makanan pokok. Nah, apakah boleh seperti itu? Ini ada salah satu pendapat ya, bahwasanya yang diambil adalah dari surat At-Taubah ayat 9 yang berbunyi khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, dan ambillah sebagian dari harta. Nah, dari situlah para ulama mengatakan bahwa dalam hal ini ayat tersebut itu menunjukkan bahwa zakat itu asalnya diambil dari harta. Dengan demikian, karena uang itu termasuk bagian dari harta, maka diperbolehkan untuk membayar zakat pengganti daripada makanan pokok yang ada di wilayah tersebut. Oke, kalau ditinjau dari hukum, kira-kira afdal mana? Menggunakan makanan pokok apa menggunakan uang tersebut, Ustaz? Kalau untuk afdalnya lebih afdal yang makanan pokok. Oh gitu. Ya, lebih afdal yang makanan pokok. Jadi kalau di Indonesia ya beras lah, katakanlah beras itu mungkin lebih afdal. Oke, kembali ke Ustaz Syarif. Tadi dijelaskan ada 2 macam, yaitu yang wajib kita keluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, untuk zakat mal sendiri, zakat apa saja yang wajib kita keluarkan setiap tahunnya, Ustadz? Gimana? Oke, terima kasih. Untuk zakat mal, jenisnya ada banyak. Ada istilah itu nukut, zakat nukut, zakat emas ataupun perak. Ada zakat tijarah, zakat perdagangan. Ada zakat zira'ah, pertanian. Ada zakat rikas, itu barang temuan. Untuk zakat
nukut itu tadi sudah dibahas sedikit. Ada emas nisabnya 85 gram dan ketika kita sudah memiliki harta atau emas sebesar 85 gram maka zakatnya adalah 2,5%. Begitu juga dengan perak. Perak itu nisabnya 595 gram. Terus untuk zakat perdagangan atau zakat tijarah itu nisabnya merujuk kepada emas. Jika kita berdagang terus harta yang kita miliki sudah seharga emas 85 gram maka kita wajib zakat. Itu untuk sebentar, untuk tijarah. perdagang, untuk tijarah ya. Berarti ini perdagangan. Kadang kan kita sebagai seorang pedagang itu ada untung dan rugi, Ustadz ya. Nah, perhitungannya ketika untungnya ini sudah mencapai jumlah dengan sejumlah emas ya, katakanlah 85 gram. Kalau dikuruskan sekarang 1 gramnya aja kisaran 700.000 ya. Kira-kira itu berapa? Nah, berarti kadang kan pedagang ini uangnya muter gitu loh Ustadz. Nah, itu gimana itu? Cara kita untuk mengetahui bahwasanya harta dari perdagangan kita itu sudah mencapai nisabnya gitu. Ya. Untuk cara menghitung zakat perniagaan atau zakat perdagangan itu pas ada haulnya juga selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kita hitung, modal dihitung. Terus uang yang ada di orang, misalkan uang itu dihutang orang, tapi kemungkinan untuk kembali maka tetap dihitung. Terus kerugian itu bisa untuk dikurangi nanti ya. Misalkan saya seorang pedagang sepatu misalkan, saya dalam 1 tahun itu modal tersisa itu tinggal 50 juta setelah saya kurskan dengan uang. Terus keuntungan saya selama 1 tahun adalah 100 juta. Otomatis uang saya sebanyak 150 juta. Itu. Maka misalkan di uang saya masih ada di orang ya, dan kemungkinan untuk kembali maka juga dihitung. Setelah itu dikuruskan uang kita. Misalkan 150 juta tadi kita kuruskan dengan 85 gram. Seandainya uang kita sudah memenuhi atau sama dengan dikuruskan 85 gram tadi, bisa lebih, maka kita wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dari zakat yang dimiliki. Oke. Bisa dilanjutkan Ustadz Amili? Ya, itu untuk zakat perniagaan tadi ya. Tapi kalau tadi disebutkan kan ada zakat perniagaan, ada nukut dan Zira'ah, ada pertanian dan juga barang temuan tadi ya. Ya. Nah, sekarang di Indonesia itu yang banyak juga hampir mata pencaharian dari orang-orang yang ada di Indonesia itu adalah petani. Jadi perlu juga kita untuk menyampaikan tentang zakatnya petani itu. Untuk zakatnya petani itu juga dibagi menjadi 2 zakat mal ya ini ya. Okay. Yang pertama, jika pertanian itu untuk masalah pengairannya itu alami, maksudnya alami itu adalah murni dari air hujan, tidak menggunakan irigasi yang biaya, maka itu zakatnya sama dengan zakat emas tadi 2,5%. Ya. Tidak. Kalau pertanian itu kalau tidak menggunakan biaya apapun maka zakatnya 10% dari hasil yang didapat. Kalau orangnya mengeluarkan biaya ya, misalkan butuh uang untuk merawat pertaniannya, maka zakatnya adalah 5% dari harta atau dari hasil pertaniannya. Gitu. Itu dalam bentuk hasil panen atau dalam bentuk uang Ustadz ya? Ketika membayarkannya itu? Ada 2 cara. Bisa hasil panennya, bisa dikuruskan dengan uang. Misalkan padi ya, misalkan padi atau beras dikuruskan dengan uang 1 kilonya berapa, 1 ton misalkan dapat. Kemudian
Misalkan 1 kilonya itu 10.000, maka 1 ton dikalikan 10.000 itu berapa? 10. Berapa? 1 ton kan 1.000. 1.000. Oke, 1.000 kilogram. 1.000 dikalikan 10. 10.000. 10.000 berarti 10 juta. iya. Nah, 10 juta. 10%, misalkan dia itu tidak membutuhkan biaya sama sekali, maka 10% atau 10/100 kalikan 10 juta. 10 juta. Hasilnya adalah 1 juta saja. 1 juta saja. Ah, Itu uangnya dikasihkan siapa ya? ya itu orang yang berhak menerima zakat. Apa bisa disebutin Ustadz Amilin, bisa dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat? Ya, untuk orang yang berhak menerima zakat itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fis sabilillah. Atau yang sering disebut dengan istilah 8 asnaf. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke. Apa saja itu? Ada fakir, miskin, kemudian amil, wa mu'allafati qulubuhum dan mu'allaf, wa fir riqab, itu hamba sahaja, kemudian ada gharim, sabilillah, dan yang ke-8 ibnu sabil. Oke. Itu yang berhak menerima zakat. Iya, yang berhak menerima zakat ada tadi berapa orang? 8 golongan. Oke. Kembali lagi tadi sudah dijelaskan tentang zakat mal beberapa ya, untuk mengeluarkannya dan berapa besarannya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Kayaknya ada beberapa yang belum dijelaskan ya Ustadz Syarif ya. Iya. Bisa dijelaskan? Untuk zakat pertanian tadi tidak membutuhkan haul. Tidak membutuhkan haul. Ya, Maksudnya ini tidak nunggu 1 tahun. tidak nunggu 1 tahun. Zakat pertanian itu dikeluarkan pada saat panen. Pada saat itu panen. untuk zakat mal. Oke, khusus ini ya, khusus zakat pertanian ini Iya. dikeluarkan ketika seumpama panennya dalam 1 tahun itu ada 2 kali, Ya. maka dia wajib mengeluarkan zakat pertaniannya itu selama 2 kali, 2 kali juga Ya, gitu. betul. Oke. Selanjutnya ada zakat ini, ketika kita kerja ya, kita kerja kan kita mendapatkan salary atau gaji. Nah itu gimana Ustaz? Zakat penghasilan itu. Oke. Monggo Ustaz. Kalau zakat penghasilan itu yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5%. Sebenarnya zakat penghasilan ini hati-hati saja, sebagai bentuk hati-hati kita sebagai umat Islam. Terkadang kita nggak mampu untuk mengumpulkan uang selama 1 tahun sampai memenuhi nisab, kan gitu. Iya. Nah, hati-hatinya kita mengeluarkan zakat setiap kali gajian. Setiap kali Misalkan gajian. gajinya 10 juta, misalkan seperti itu. Maka 2,5% dari 10 juta. Kalau dihitung, kalau saya suka ngitungnya pakai gini. 1/40 atau 2,5/100 atau 25/1000 dikalikan 10 juta. Oke. Seperti itu. Kadang kan ketika kita gajian itu, mohon maaf ya, ini mohon maaf. Ya secara kan kadang ada beberapa hal yang harus dipenuhi Ustadz ya. Apakah ini terima gaji bersih, total gaji bersih atau secara kotor ketika kita memotongnya? Karena kan kadang setiap bulan itu namanya keluarga pasti punya kebutuhan yang harus memang dicukupi gitu Ustadz. Kadang ketika sebelum menerima gaji, nah gaji ini sudah dipotong untuk kebutuhan oleh bank ya, katakanlah untuk membayar ansuran rumah atau ansuran apa gitu, gimana Ustadz? Oke. Untuk zakat penghasil tadi kan sebagai bentuk hati-hati kan ya. Iya. Berarti tidak harus dikeluarkan setiap bulan. Bisa juga dia itu setiap gajian itu menyisihkan sedikit atau dipotong sedikit uangnya 2,5%, ditabungkan sendiri, disimpan sendiri dan dikeluarkan dalam waktu 1 tahun juga bisa. Gitu kan ya. Seandainya diri ini belum mampu ya karena hutang
banyak utang, misalkan 5 juta gajinya, hutangnya 4 juta, kan nggak mungkin kita bayar zakat seperti itu ya. Untuk makan saja masih kurang, tergantung kondisinya. Tergantung kondisi. Oke. Intinya zakat itu untuk untuk membersihkan harta kita. Jadi kehati-hatian ya Ustadz ya. Hati-hati. Oke, kembali ke Ustadz Amilin. Selain zakat mal tadi kan belum disinggung ini masalah ini peternakan kayaknya ya. Untuk peternakan, ya tadi belum kita singgung juga. Tapi mungkin untuk peternakan sekalian, Mr. Sarif. Kalau zakat Masalah peternakan itu banyak itunya aturannya. Oke. Ada kambing itu harus berapa ratus, berapa puluhan gitu kan ya. Iya. Itu ada rumusnya. Untuk rumusnya bisa dilihat langsung di buku-buku atau di internet, itu banyak sekali untuk masalah zakat peternakan. Iya, soalnya harus berapa jumlah Hewan ternaknya gitu. Iya, terkait itu jumlahnya, kemudian usianya pun juga ada hitungannya sendiri, termasuk untuk yang dikeluarkan kan tidak harus berupa uang kan ya, bisa dari hasil ternak itu sendiri, dari binatang yang usianya berapa itu ada aturannya sendiri, ada ukurannya sendiri. Kalau untuk zakat. Kalau ini barang temuan, zakat untuk barang temuan gimana Ustaz? Zakat temuan itu yang harus dikeluarkan 20% 20%. dari harta temuan. Misalkan saya menemukan koper yang berisi emas, yang berisi uang misalkan. Kebetulan uangnya itu 100 juta, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terkabul. Amin. Allah, saya juga suka. Saya juga mau. Oke, 100 juta. Berarti 20% dari 100 juta tadi. Berapa? 20 juta yang harus dikeluarkan. 20 juta. Itu dikeluarkan untuk orang yang tadi 8 orang itu juga yang berhak menerima? Ya. Oke. Apakah langsung ketika menemukan atau menunggu satu haulnya 1 tahun sama seperti yang tadi Ustaz? Kalau untuk barang temuan sendiri itu kan juga ada aturannya kan ya. Pertama itu misalkan barangnya itu adalah barang yang tidak tahan lama, seperti makanan atau mungkin minuman yang itu dalam waktu dekat sudah membusuk, maka itu ketika daripada mubadir itu bisa dimanfaatkan. Dengan catatan dia nanti sewaktu-waktu ada orang yang mencari barangnya, dia sanggup untuk mengembalikan, siap mengganti ya. Gitu. Tapi kalau barangnya itu sifatnya itu adalah tahan lama, misalkan HP itu kan tahan lama ya, dibiarkan sampai 1 tahun juga tidak masalah. Nah itu kita harus menunggu selama 1 tahun, tapi di samping kita menunggu, kita juga harus mengumumkan bahwa kita itu menemukan barang itu di muka umum. Oke, itu catatan ya Ustadz ya, karena kita sering juga, bukan sering sih, kadang menemukan barang, maka kita harus umumkan dan juga kita nggak bisa langsung pakai. Iya. Bisa di media sosial itu bisa diumumkan di situ juga. Mungkin kalau di madrasah kita itu yang sering kan anak-anak menemukan uang itu ya di jalan itu ketika masuk ke madrasah menemukan uang 10, 20. Lah itu anak-anak juga diserahkan kepada gurunya. Memnya diserahkan juga kepada petugas masjid misalkan. Lah itu uangnya kita masukkan ke dalam kotak amal. Dengan catatan nanti sewaktu-waktu ada anak kehilangan. Itu disendirikan atau dicampur Ustaz? Oh, disendirikan khusus untuk barang temuan. Tapi itu nanti ketika ada anak yang merasa kehilangan, kita akan ambilkan dari situ. Kita kembalikan kepada yang merasa kehilangan barang tersebut. Oke. Sekarang ini kan di mana-mana di masjid atau di surau sudah beredar untuk pengumpulan zakat fitrah. Kita kembali ke pembahasan zakat fitrah Ustadz ya. Nah di situ panitia zakat fitrah sudah mulai menghimpun untuk disalurkan zakat fitrahnya ini. Nah bagaimana sih tugas sebenarnya dari panitia dari penghimpun zakat fitrah ini? Apakah juga menghimpun zakat mal sendiri atau bagaimana, dan bagaimana pendistribusiannya dijelaskan secara global aja Ustaz? Oke, sebenarnya tugas panitia ya bisa disebut dengan amil lah ya. Ada banyak perbedaan amil itu. Ada yang harus bersertifikat, harus ditunjuk oleh pemerintah itu. Ada juga di suatu lembaga membentuk kepanitiaan sendiri, menunjuk seseorang itu untuk menerima dan menyalurkan
zakat. Itu banyak perbedaan. Kita tidak melihat perbedaan. Yang penting kita lihat maslahahnya saja nanti ya. Untuk bulan Ramadan ini sebenarnya difokuskan ke zakat fitrah. Karena zakat mal itu harus ada waktu 1 tahun, ya kan itu. Untuk zakat nukut, zakat tijarah itu butuh waktu 1 tahun, seperti itu. Sebenarnya saya ulangi lagi, untuk di bulan Ramadan ini fokus di zakat fitrah sebenarnya. Oke. Tapi terkadang orang-orang itu memilih mengeluarkan zakat mal sekalian di bulan Ramadan itu. Berarti ya ibaratnya orang-orang yang sudah mengeluarkan zakat malnya untuk perhitungan setiap tahunnya itu tidak apa-apa ya Ustadz ya, ibaratnya ya. Nggak masalah. Oke. Ketika kadang saya ketika Lebaran tiba ya, ini kadang orang kan membagikan gitu. Nah, apakah ketika orang membagikan ibaratnya uang kepada entah fakir miskin, entah itu tetangga korib kerabat gitu ya. Nah, itu apakah bentuk orang-orang tersebut juga termasuk membagikan sebagian hartanya? Kadang kan ada yang tidak memang dikasihkan kepada panitia zakat gitu. Orang tersebut mendistribusikan sendiri. Bagaimana itu Ustadz? Zakat itu tidak harus melalui panitia zakat. Bisa langsung dikasihkan asalkan sesuai dengan 8 asnaf tadi. Orang ini miskin, orang ini fakir, maka bisa langsung dikasihkan. Itu. Untuk bagi-bagi uang tadi ya, masalah bagi-bagi uang. Kalau seandainya di situ niatnya orang itu zakat, maka zakat mal seandainya ya, maka yang dipilih adalah golongan-golongan yang tergolong dari 8 asnaf lagi. Tadi bukan ngawur, bukan sembarangan. Tapi rata-rata orang itu bukan mengatasnamakan zakat, tapi bersedekah. Ustadz ya, seperti itu. Bagi-bagi uang kepada fakir miskin atau anak yatim itu bukan zakat tujuannya mereka itu, tapi bersedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Zakat ini kan hukum yang memang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Spesialnya buat kita ya yang tinggal di Indonesia sendiri, bahwasannya zakat itu ketika dihimpun di seluruh Indonesia itu pasti akan banyak sekali, dan itu bisa memberikan manfaat dan dampak juga buat masyarakat sekitarnya. Dan kenapa juga sampai hari ini angka kemiskinan itu masih ada di negara kita gitu. Padahal kan mayoritas negara kita itu penduduknya muslim. Gimana Ustadz, menurut Ustadz? Terkait dari zakat itu sendiri, salah satu dari manfaat zakat itu adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan gitu ya. Ketika zaman Rasulullah itu sendiri, zakat itu atau pajak, istilahnya bukan pajak ya dulu, tapi ya orang yang sudah punya kelebihan dari harta, zakat mal itu nanti bisa disetorkan dari zakatnya itu menuju ke satu tempat, yaitu Baitul Mal. Nah, dari Baitul Mal itulah kemudian nanti akan disebarkan kepada fakir miskin yang ada di wilayahnya. Tapi kalau sekarang itu kan di Indonesia ini, selain misalkan ya mungkin karena tata kenegaraannya ya, kita kan ada bayar pajak juga kan ya. Ada bayar pajak juga. Kalau toh nanti seandainya dari harta yang kita miliki itu zakat mal, ini maksudnya itu kita keluarkan, kemudian di samping itu dari usaha kita juga mengeluarkan pajak juga untuk pemerintah, artinya kan yang kita keluarkan kan double. Nah, dari situlah mungkin ya kalau dari usul atau pendapat saya, antara zakat mal dengan pajak itu paling enggak ya harus ada kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan, tidak hanya diambilkan dari zakat. Kalau zakat mungkin itu nanti kerjanya lewat Lajisnu, kalau dari NU ya, kalau Muhammadiyah ada sendiri. Nah, itu mereka yang langsung terjun ke lapangan. Jadi sebenarnya dari zakat mal yang terkumpul melalui lembaga-lembaga itu, mereka lah yang langsung terjun ke masyarakat untuk menyalurkan zakat dari muzaki itu. Untuk Ustaz Saur sendiri bisa menambahkan? Selama ini zakat mal itu sudah diberlakukan hampir di semua desa, bahkan dusun ya. Akan tetapi
zakat mal itu sendiri belum memberikan imbas yang signifikan untuk masyarakat sekitar, khususnya fakir miskin. Kenapa seperti itu? Mungkin cara yang menurut saya itu kurang pas. Kalau saya kemarin sempat sharing dengan salah satu ustadz, apakah nggak boleh zakat itu, zakat mal yang terkumpul misalkan 10 juta misalkan ya, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat tadi itu dikumpulkan dan diberikan pelatihan, biayanya dari uang zakat mal yang terkumpul. Setelah orang itu memiliki keahlian, ya, maka uang yang sudah dipakai untuk pelatihan sisanya dikembalikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tadi, misalkan untuk dipakai modal. Oh, orang ini memiliki keahlian, misalkan dalam hal IT, butuh beberapa perangkat komputer dan sebagainya kan ya, kita belikan untuk perangkat tadi biar orang itu bisa mengembangkan kemampuannya. Misalkan orang ini pengrajin, kita jadi buat modal uang zakat tadi biar orangnya bisa mandiri, sehingga benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan. Bukan zakat dibagikan langsung habis. Zakat mal misalkan dibagikan ke satu desa, ada miskin A, miskin B, fakir A, fakir B. Itu menurut saya kurang pas. Walaupun nggak salah, tapi seandainya kita pilih yang paling miskin, yang paling fakir misalkan, kita benar-benar membantunya dari uang zakat tadi, kemudian kita berikan pelatihan agar mereka tidak jadi fakir lagi, tapi punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu menurut saya. Oke, bisa disimpulkan dari Ustadz Amilin sendiri, kenapa zakat fitrah, kenapa zakat itu sangat penting sekali dikeluarkan dan mengapa kita harus mengeluarkan zakat gitu? Oke, zakat itu adalah suatu kewajiban, ya tidak penting lagi, tapi itu memang kewajiban. Yang namanya kewajiban itu harus sebisa mungkin kita untuk melaksanakannya. Termasuk tadi zakat itu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, sebagai seorang muslim yang taat, maka kita wajib mengeluarkan itu. Kenapa? Karena untuk mensucikan diri kita, ya, zakat fitrah untuk mensucikan diri kita dari apa? Dari dosa-dosa kecil. Ya, yang dibersihkan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, misalkan berzina terus dengan berzakat kemudian bersih, tidak. Yang dibersihkan dari zakat fitrah itu adalah dosa-dosa kecil, misalkan omongan kita yang mungkin tidak enak dengan orang lain atau dengan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, lah itu kita sucikan dengan zakat fitrah. Selain itu zakat fitrah itu juga untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Lah kalau untuk zakat mal itu ya juga sangat penting. Kenapa? Karena dalam harta yang kita miliki itu sebagiannya adalah milik dari fakir miskin. Artinya walaupun kita bekerja keras, kita bekerja dengan penuh semangat, kemudian mendapatkan harta yang banyak, jangan dianggap itu adalah harta milik kita. Tapi sebagian dari yang kita miliki itu adalah punyanya fakir miskin yang harus kita keluarkan untuk mereka. Itu. Oke, bagaimana dengan Ustadz Syarif, bisa menambahkan? Dari yang disampaikan Ustadz Amilin tadi, berarti Allah sangat sayang kepada diri kita. Allah sangat sayang kepada ciptaannya, khususnya manusia, khususnya lagi umat Islam. Tadi disampaikan zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa, zakat mal untuk mensucikan harta. Berarti Allah nggak menghendaki umat Islam itu kotor. Umat Islam itu harus bersih, suci, mulai dari jiwanya maupun hartanya. Itu pembelajaran yang bisa kita ambil untuk zakat. Nah, Allah sangat sayang kepada diri kita. Karena Allah sangat sayang, maka kita pun harus sayang kepada diri kita. Hati-hati dalam kehidupan kita. Contoh, dalam bermuamalah itu jauhkan diri kita dari hal-hal yang syubhat, nggak jelas haramnya, nggak jelas halalnya. Untuk jiwa sendiri, pembersih yang paling tokcer itu kan
zikir hati, Pak ya. Maka ayo belajar zikir hati semampu kita. Kalau seandainya kita belum mampu, maka belajarlah kepada guru yang mampu membimbing kita, biar hati kita, jiwa kita pun jadi suci. Seperti itu. Oke. Oke, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, dari Ustadz Amilin dulu, silakan. Oke, singkat saja. Pesan. Ya, singkat Oke. saja pesan dari saya. Mumpung kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi umur dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini untuk menambah amal ibadah kita. Dan utamanya adalah kita jangan sampai lupa untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Zakat fitrah itu hanya 1 tahun sekali kita keluarkan. Oleh karena itu saya sendiri dan menghimbau kepada semuanya, ayo kita persiapkan zakat yang terbaik kita. Artinya walaupun batasnya zakat itu adalah 2,5 kilo misalkan, ya, kita lebihkan sampai 3 atau 4. Artinya kita berikan zakat yang terbaik kita dengan kualitas beras yang baik pula, supaya nanti orang-orang yang menerima juga bisa merasakan. Itu statement dari saya. Oke, bagaimana dengan Ustadz Syarif? Kalau saya, kalau kita mengaku Islam, maka harus zakat. Kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka harus zakat. Kalau kita sayang kepada diri kita, maka harus zakat. Itu saja. Oke. Terima kasih buat obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Intinya, sebagai seorang Muslim, kita wajib mengeluarkan zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Syarif dan juga Ustadz Amilin. Karena begitu sayangnya Allah kepada kita semuanya sebagai umat Muslim, maka sebagai bentuk sayang kita juga kepada pribadi diri kita sendiri, maka mari kita sama-sama mengeluarkan zakat fitrah dan juga zakat mal, agar kita bisa menjaga diri kita dari api neraka. Karena apa? Ketika kita tidak mengeluarkan zakat, pasti ada hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Oke, terima kasih buat siang. Thank you for your attention all. Thank you Mr. Syarif. Thank you Mr. Amilin. Okay. See you again next podcast from Mimnu Pucang Sidoarjo. The end from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.